Agam, ada Agam? Suaranya mana Agam? Aryagara, Atali, Aulia Jizah, Aulia Nurul Fauzia, Brahmantia, Canandra, Claudia, Fatia. Fatia mana Fatia? Fauza, Gafrila, Gian, Hafizon, Hasbi, Jonanda Pantas, Naufal, Marsa, Fatah, Diva, Jalaluddin, Mutia, Rajuan, Naufal, Isrina, Paulina, Rahaditya, Tidak, Rianda, Stefanus, Viko, Safira, Joshua, ada ya? Semua ada ya? Hari ini kita lanjutin yang kemarin ya. Nggak ada materi baru. Oke, kita mau ngebut ya hari ini. Muhammad Jalaluddin, Agam, Fatia, Fauza, Nisrina, Rianda. Bikin kelompok 4 orang. Syaratnya yang paling jarang kalian berpasangan. Oke. Ayo cepat. Jalal ini jadi ketua ya, yang saya panggil. Jalal, Agam, Fatia, Fauza, Nisrina, Rianda. Ya, ada 6 kelompok. 5 orang berarti ya, 6 kali 5 ya. Nanti yang nggak dapat kelompok dia milih. Oke, cepat. 5. Yang jarang, yang paling jarang. Siapa tahu yang apa? Ayo cepat. Ayo 5 orang. Ayo
Ayo, sudah? Kalau sudah ngumpul ya, duduknya berkumpul. Ada internetnya jelek sekali. Oja mau di mana Poja? Parah Pak Ujang nggak pilih saya. Parah nggak diundang. Bapak izin bang. Ya, Bang, nggak apa-apa. Yang belum dapat kelompok nanti pilih ya. Bapak ini harus duduk di sini atau bebas? Bebas, bebas. Ya sehat. Di sini ya, tapi di sini. Ya Allah, bisa laptopnya. Nyari di mana? Jangan digituin aja nih. Ini juga si Arya. Ya bang, pas hari sini udah ini. Kalau Pak ini berapa aja kita harus gimana? Bongkar waduk nggak mau. Itu garansinya gimana? Garansinya gimana? Oh iya. Marsha udah dapat kelompok, Marsha. Ayo coba. Yang paling jarang ya, paling jarang. Udah bosan lah. Iya, aku jarang. Udah bosan pengen cari teman baru. Ya, kita selama Kita semester 1 terakhir. Nggak ada. Nggak ada. Jalaluddin, siapa aja Jalaluddin? Siapa aja 5 orang? Nafas Syafiq, yang sama Lingga, terus Najwa Jati sama Peter Gas. Berapa itu? 6. 5. 5. Sama saya. Agam? Oke. Fauza? Fauza ada berapa? 5 ya? Nisrina berapa? Oke. Fatia? Berapa orang? Tuh, masih 4 orang. Silakan pilih yang belum punya kelompok. Diandra berapa? Diandra? Udah 4, masih ada. Oke. Yang belum dapat kelompok silakan masuk ke kelompok ya. Boleh 6. Ada yang milih.
Oke, apa yang dikerjain? Yang dikerjain yang kemarin ya, modul 4. Eh, ada atribut garis dan transformasi 2 dimensi. Yang tas 1 sampai 3 itu nggak usah dikerjain ya. Oh ya Allah. Jadi tas empat ya Pak. Ya. Atau udah ngerjain? Tas 1 sama 3 kan udah dijelasin kemarin ya. Udah jelasin tapi mungkin belum detail apa di implementasinya menggunakan library yang kalian bikin. Ini sebagai latihan aja. Tapi ini nggak usah dikerjain ya. Yang dikerjain apa? Ini tas 4. Jadi kita awalnya punya bentuk dasar ya, persegi, persegi panjang, segitiga dan lain-lain. Buat atribut garis seperti ini, titik garis, titik garis titik, garis-garis kosong, garis-garis dan selanjutnya ya. Ini terserah kalian. Lalu ini ada konversi karya 2 dimensi ya, menggunakan OOP yang tadinya kita masih pakai satu-satu ya, hardcode, nanti pakai OOP untuk setiap objek. Tugas 1 ada pertanyaan dulu nggak? Tas 4 ya. Kok udah tas 4, tas 6 sih, tas 5 ya? Ya. Oke. Lalu ini kalian bikin kan ya, ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Ada lingkaran sama elips juga ya, jadi 6. Lalu yang kedua, nah kalau ini kan kita masih pakai looping ya, pakai for loop terus sama manual juga. Sekarang kalian bikin hal yang sama, tapi setiap kuadrannya itu ada yang pakai scaling, ada yang pakai rotasi, atau ada yang pakai itu aja lah, scaling sama rotasi, menggunakan fungsi transformasi 2 dimensi. Nah jadi sekarang kemarin saya udah kasih .c nya ya. Hah? Ya kan emang gak bisa dirun. Jadi kalian konversi ke Python. Kan kalian ada banyak nih, satu kelompok ada 5 orang. Jadi kalian diskusi dulu ya, diskusi kasih 5 menit lah, 5 menit diskusi, lalu implementasi 10 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Transformasi yang kemarin, transformasi .c. Tugasnya sederhana, kalian translate dulu, terus coba eksekusi ini bisa nggak gitu, apa aja yang dibutuhkan, terus gimana, atau ini fungsinya buat apa sih, transform to point, to the point itu buat apa sih nantinya, dan lain-lain. Coba silakan diskusi dulu 5 menit, lalu 10 menit implementasi. Matrix, dari matriksnya maksudnya. Maksudnya yang sekarang di eksekusi itu yang barusan aja atau sama yang pas atasnya? Oh ya, yang barusan aja, yang transformasi dulu. Kita pelan-pelan dulu.
Yang ini ya, transformasi.sin. Kalian ngerjain PR nggak? Oh, yang aku. Ya. Kumpulkan ya. Masya Allah, tabarakallah. Apa dia maksudnya jadi bawain ya? Wah, nitip. Nanti ada yang tambah gitu juga, jadi nanti seakan-akan si file itu udah beres gitu, bisa dirun nanti di P5 nya gitu. Jadi aku itu
Transform sama roket. Tapi di mana? Di mobil. Transformasi. Oh ada yang di share di grup. Ah ya. Iya.
Hasbi, NIM-nya berapa Hasbi? NIM-nya berapa? Ini Atali salah lagi komputer kognitif ini beberapa kali. NIM-nya berapa? NIM-nya berapa? NIM-nya mana? Dia 27 Italian 23. Fatia NIM-nya berapa Fatia? Fatia. NIM-nya. Oke, berapa persen yang udah beres? Siapa yang bagian Pak.
Oke, ada yang mau ngasih tahu apa sih kode yang itu, yang transformasi C itu buat apa aja fungsi-fungsinya? Ada yang mau ngasih tahu nggak? Oke, perhatian dulu. Pertama ada include math ya, ada include math, ada include grafik data. Ditutup dulu tuh. Kalau math yang setara di Python juga ada ya, math. Kalau include grafik ini punyanya si processing ya. Di sini kita biasanya kalau di C itu kita bikin struktur data sendiri. Contohnya ini matriks 3x3. Kira-kira ada yang bisa nyambungin nggak dengan teori kemarin? Matriks 3x3 ini buat apa sih? Yang disebut dengan the matrix di sini tulisannya. Ayo, siapa yang bisa? Kata kuncinya aja. Kemarin belajar apa sih? Bukan, teori. 3x3 itu namanya apa? Matriks transformasi 3x3 itu biasanya untuk apa ini? Komposit ya. Kemarin kan kita 2x2 ya. Sekarang kenapa pakai 3x3 supaya bisa langsung dikali semua ya? Oke, jadi ini si transformasi.c itu fungsinya itu dia bikin beberapa fungsi yang ngubah fungsi 2x2 kemarin jadi 3x3 semua ya. Pertama, tapi sebelum itu kita harus nge-set beberapa set beberapa inisiasi. Pertama ada set identity. Set identity itu kira-kira bikin apa sih? Matriks identitas itu kayak gimana sih itunya? Oke. Makanya MIJ-nya ketika I sama dengan J dia ini artinya apa sih kalau ini? Ini kode. Kalau misalkan I sama dengan J nanti diisi satu. Oke, ini kodenya sangat cantik ya. Jadi dia nggak usah bikin if else, dia hanya satu ini. Ketika I sama dengan J itu true ya. Kalau true berarti karena ini nilai integer jadi 1. Jadi ini diagonalnya 1 semua. Oke. Nah ini ada, ini panjang banget ya namanya, tapi biasa disebut matmul ya, matrix multiplication. Ceritanya ini saya mau kali matriks 3x3 sama matriks 3x3. Jadi ini nanti kan biasanya row sama ini ya, kolom ya. Row yang di matriks 3x3 dikali dan ditambah ya, kolom yang ada di matriks B. Nah ini nilainya seperti ini. Kalau nggak percaya coba aja di koordinat sendiri R0 OC itu kayak gimana sih? R-nya itu kan row-nya ya. Jadi itu yang kanan dia per kolomnya yang mana. Sampai sini ada pertanyaan? Lalu ini ceritanya nanti kalau udah dikalikan dia dimasukin ke matriks B. Jadi kan kita awalnya bikin temporary dulu. Nah nanti BRC itu jadi kayak yang awalnya udah punya kita tapi kita timpa dengan hasil dari perkalian matriks. Oke. Lalu ini translate 2 dimensi, kita bikin matriks translasi 3x3 ya. Ini 02 itu berarti di paling ujung ya, 02, 01, sisanya dia 0. Jadi sisanya dia matriks identity.
Jadi dia cuman tx tambahin tx ty ke elemen M02 sama M12. Ini aman nggak? Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, sekarang kalau scale sama aja ya. Scale dia masukin ke fungsinya scale. Nah, yang jadi pertanyaan, kita ada reference point di sini. Reference point itu, kalau scale itu kan kita mau scale-nya berdasarkan apa? Biasanya reference point itu titik 0,0 ya. Kalau kalian nanti titik 0,0-nya ada di tengah, berarti harus diubah ke titik tengah. Nah, ini pokoknya reference point fungsinya di situ. Sama reference point tuh buat rotate juga sama. 0,0-nya titiknya di mana sih? Biasanya kan kita di kiri atas ya. Tapi karena kita bikin Cartesian, kita lakukan convert to Cartesian dulu ya. Convert to Cartesian baru ini. Sebenarnya ini reference point-nya bisa kita ubah jadi x, y atau xc, yc gitu ya. Sesuai dengan yang kita punya. Kalau seandainya kalian belajar vektor matrix ya, matrix vektor yang ada di processing, bisa pakai PY vektor 2D, 2 dimensi. Jadi xy-nya kita bisa translate as is seperti ini ya. Tapi karena kita nggak kayak gitu, bisa juga kita kasih x, y, berarti nanti tinggal ref point ptx-nya sama pty-nya diganti jadi x, y. Terus kalau rotate ini sama ya. Rotate sama sebenarnya caranya kita masukin per elemen-elemennya ada di mana. Lalu kita masuk ke rumusnya gimana. Karena kan cos min sin terus sin cos ya di bawahnya kayak gitu. Sisanya reference point-nya. Nah, yang harus diperhatikan adalah jadi kalau di komputer grafik itu kita nggak bisa masukin 90 derajat. Jadi kita harus ubah atau dikonversi ke radian. Radian itu bisa juga disebut pi ya, atau 180 sama aja dengan 3,14 ya. Kalau 90 berarti pi per 2 gitu. Nah, jadi ada fungsi convert to radian. Lalu ini transform point kira-kira buat apa ya? Ini ada endpoints pakai S ya. Ini ada ini tuh reference ya. Reference PTS points. Kalau kita lihat di sini kayak looping ya, dia ngelooping sebanyak nilai points, di mana points itu ternyata adalah sebuah ini ya, sebuah array ya, sebuah array tapi dia punya nilai x sama y. Nah, kalian kan udah belajar NumPy ya. NumPy itu ada struktur data namanya ND array ya. Ada yang 1 dimensi, ada yang 2 dimensi. Gimana caranya manggil yang 2 dimensi? Tadi saya lihat asal belum ya. Kalian manggil 2 dimensi, banyaknya 1 dimensi. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Oke, itu ininya ya. Ini saya langsung kasih jawabannya aja ya. Oke. Pertama kita bikin matriks. Saya bikin zero matrix, misalnya matriksnya 3x3 tapi nilainya 0,0. Lalu ada identity matrix, jadi saya punya zero matrix, tapi zero matrixnya nanti dibikin kalau diagonal dia nilainya 1. Terus ada matrix multiplication ya, matrix multiplication kita as is translate seperti yang ada di
.c tadi ya. Tapi kan kalau kita lihat di NumPy ada kan fungsi zero ya. Di NumPy ada fungsi identity. Di NumPy ada fungsi matmul udah ada. Matrix multiplication kita udah punya. Jadi sebenarnya kita bisa aja bypass, nggak usah pakai ini, kita bisa pakai NumPy. Oke, ini contohnya. Pertama kayak gini. Jadi modalnya kita nggak pakai matriks ya, kita pakai NumPy aja sama math. Di sini kita punya fungsi pertama translate 2D. Jadi bedanya sama yang transformasi.c ya. Kalau dari transformasi.c ini semuanya void ya. Void. Dia nggak ngeluarin hasil ya, return hasil. Kayaknya kita nggak cocok kalau kalau pakai void aja ya. Jadi kita coba pakai semuanya pakai fungsi. Jadi translate 2 dimensi itu nanti dia ngeluarin fungsi ada 2. Seandainya awalnya, jadi kan komposit itu kumpulan dari operasi transformasi ya. Kalau misalnya kita butuhnya cuma translate doang. Kalau translate doang berarti kan ketika kita di matmul M kali zero matrix, nanti hasilnya zero kan. Jadi kita coba dulu jangan seandainya si TM-nya itu kita pertama kali, berarti kita hanya pakai hasil dari matriks TM-nya itu hasil dari ini aja, dari translate ini M NP identity 3 terus M02 M12 TXT ya gitu. Jadi hanya fungsi hanya matriks translate aja. Sama juga dengan yang scale ya. Yang scale sama seandainya awal pertama kali langsung aja keluarin hasil dari matriks scaling-nya aja. Kalau rotate juga sama. Oke. Balik lagi. Jadi nanti tuh setiap fungsi itu dia ngeluarin TM atau kalau yang di .c itu analognya dengan the matrix. The matrix itu jadi kayak apa ya? Saya punya 3 kali kemarin saya ngikutnya kelas B sih. A kali B kali C sama B kali A kali C sama atau enggak? Beda ya. Jadi nanti matriksnya tuh berkumpul. Jadi hasilnya tuh hasil dari fungsi ini. Jadi cuma ada satu matriks saja. Jadi enggak tiga-tiganya. Jadi tapi size-nya atau ordernya 3 kali 3 nanti. Nanti saya kasih contoh composite, translate, scale sama rotate. Oke. Gitu ya. Kalau ini sama persis yang ada di sini. Untuk dalemannya sama persis. Bedanya cuman pakai NP matmul ya. Jadi kelebihan pakai NumPy itu kan emang operasi buat ini ya, matematik ya. Jadi seandainya awalnya kita pakai matriks, kita itu banyak looping ya di sini. Untuk perkalian looping, untuk identitas kita ngelooping dan selanjutnya ya. Tapi kalau pas pakai NumPy, ini dia secara otomatis sudah lebih efisien. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, ini ada tadi ya radiansnya. Kalau setaranya yang tadi P radian, di Python ada namanya mat radians. Ini ada mat cos, mat sin, dan selanjutnya.
Nah sekarang jadi pertanyaan terakhir nih, points yang di sini tuh dia bentuknya array kan ya. Kalau kalian lihat contoh saya yang basic ya, basic persegi, kan kita nge-returnnya adalah points atau nilainya itu jadi gambar, ya kan, objek dari si PY processing. Tapi kita pengennya transform points today itu nilainya bukan gambar tapi bentuknya array. Nah, tugas kalian kan kalian udah punya nih sekarang basic lingkaran, persegi panjang, persegi. Yang tadinya kita lakukan PL5 stroke, PL5 points itu dikeluarin dulu. Kita bikin fungsi baru misalnya draw bentuk. Yang persegi panjang, segitiga, trapesium, kali, circle, semuanya dihilangin pointsnya gitu ya. Fokusnya returnnya adalah menjadi array. Caranya gimana? Ada di ada di NumPy. Untuk melakukan penggabungan kita menggunakan concatenate. Ada banyak ya, ada npjoin, ada concatenate, ada dan lain-lain. Concatenate itu ada dua parameter. Pertama, apa yang mau di concat. Ini kan ada, kita kalau kali itu ada dua garis. Kita dapetin banyak poin dari dua garis ini, lalu kita concat. Lalu aksisnya sama dengan 0. Kalau nggak aksisnya sama dengan 0, nanti dia bikinnya jadi ya bisa, nanti si dimensinya bakal berubah atau order matriksnya akan berubah. Kalau aksis 0 dia jadi kayak nambahin di belakangnya, si dimensinya tetap sama. Ini concat, np concat juga sama ya. Paling yang kemarin tuh yang circle point tuh kalian kan di sininya ada 2 kali drawing ya, PY5 points kan di sini ya, di bawahnya PY5 points. Nah ini dijadiin array atau array NumPy array ya. Kalau udah kayak gitu aman, bisa kita pakai fungsi yang udah kita bikin tadi. Jadi apa sih maksud dari transform points to D ini? Ini artinya kalau kalian lihat, jadi kita punya banyak poin. Jadi kita udah dapat apa istilahnya? Udah dikasih hasilnya gitu. Bukan mentahnya. Kalau mentahnya itu yang persegi panjang, itu kan mentahnya ya. Kita bikin dari 0 lagi. Jadi misalnya translate, kita punya 4 titik. Misalnya kita gambar dulu tuh si perseginya punya poin. Nah poin, seluruh poinnya kita baru translate. Beda dengan mungkin kayak gitu bisa kurang efisien atau enggak, nanti tergantung ya. Kalau misalnya kalian bikin objek yang kompleks kayak mobil, kayak nanti batik, kalau kalian bikin ulang-ulang lagi itu lebih kompleks daripada kita udah punya poinnya, tinggal kita lakukan translasi. Kalau kalian bikin objek sederhana ya, kalau kayak yang sekarang bisa aja PTS-nya tuh cuman titik-titik yang 4 tadi ya, A, B, C, D, nanti kalian bisa gambar ulang, misalnya gitu. Ini cara pemakaiannya bebas ya, tapi secara garis besar inputannya adalah kumpulan dari array. Lalu kumpulan array ini dilakukan operasi ini ya. Lihat di sini ada TM ya, di sini the matrix-nya. Itu kita lakukan operasi dari 3 kali 3 kali 1 ya. Nanti hasilnya jadi 3 kali 1. Matriks 3 kali 1.
Tapi yang diambil cuman matriks atas sama bawahnya ya. X sama Y nya 0 sama 1. Yang duanya kan enggak ya, karena yang duanya adalah tadi ya, karena homogen koordinat dia enggak terlalu berguna yang ketiganya ya, titik yang ketiganya dia tidak terlalu berguna. Ini pokoknya transfer point 2 dimensi fungsinya buat itu. Jadi dia ngaliin the matrix dengan poinnya, lalu dia ngeluarin kumpulan points di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Cara manggilnya gimana? Oke. Jadi pertama ini kita punya persegi ya, biasa ya. Perseginya kita bikin dulu 0, 0, 100. Lalu kita gambar ini persegi awal ya. Terus kita lakukan transformasi komposit ya. Rotate dulu, scaling, baru di translate. Nanti kalian coba bedain sama translate dulu, scaling, baru di rotate. Itu bedanya apa? Ini pasti beda. Lalu kita jalanin dari sini ya, dari awal seperti ini. Dia dilakukan berarti dia kebalik ya. Berarti enggak sih benar ya. Di rotate di sini 0, dia rotate-nya reference point-nya 0,0 di kiri atas itu. Lalu di scale jadi setengahnya 0,5, di scale XY 0,5. Lalu dia di translasi X 200 seperti itu. Lalu nanti kan kita punya nih persegi 2, misalnya kita punya poin yang udah kita bikin di persegi 1, kita kalikan dengan the matrix. Lalu kita draw ulang primitif. Atau seandainya kita kita nggak usah draw ya, dia langsung aja langsung gambar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya mau kasih contoh yang lain. Ini saya bikin, ini belum jadi ya. Ini saya bikin pong. Yang main di mana? Boleh apa? Tapi ini disebutnya pong ya, games pong. Kemarin kan ada games apa aja? Tic tac toe, pong, snake gitu ya. Main sweeper dan lain-lain. Nah ini dari kita menggunakan translasi yang udah kita bikin. Jadi kita bikin kelas, kita bikin ada 2 kelas, ada bolanya sama ada pedalnya yang itu ya, si kotak kiri kanannya. Lalu kita translasinya di sini, move-nya itu kalau yang pedal itu kan atas bawah ya, berarti dia mainannya translasi untuk Y. Kalau ini si bolanya dia XY. Tadinya saya mau juga ini scaling. Tapi scaling itu karena di processing
per frame ya, jadi tiba-tiba dari besar terus jadi kecil, jadi hilang. Jadi harus ada reset lagi, itu belum selesai. Tapi secara logiknya seperti itu. Ini bisa juga si puknya tuh kotak, terus kita di rotate ya, jadi kayak lingkaran si kotaknya atau gimana. Tapi secara ininya, oke, satu lagi yang saya lupa ya. Kemarin kan kita kalau pengen sebenarnya kita bisa ngasih nama alias ke fungsi besar kita atau ke modul kita. Ya. Jadi ada namanya package, ada yang namanya modul. Jadi primitif itu adalah package. Jadi satu package bisa banyak modul. Basic, line, terus matrix, transformasi versi 1, versi 2, utility, itu adalah modul. Jadi kita bisa manggilnya from. Jadi from apa? Si nama foldernya primitif. Import misalnya basic. Tapi kita namain basicnya SBA gitu. Kalau primitif transformasi versi 2 karena kepanjangan misalnya kita jadiin TF. Jadi kita bisa lebih irit itu ya, lebih irit tulisan. Oke. Yang kalian kerjain bisa aja task 5 sama task 6 tuh disatuin. Jadi kalian ngerjainnya cuma satu, nggak ada masalah ya. Atau mau dipisah task 5, task 5, task 6, task 6. Sebenarnya kalau kalian udah selesai translasi untuk translasi, rotasi, scaling di translate kan bisa langsung dipakai jadi itu ya. Task 5, task 6 disatuin. Oke. Task 5 itu apa yang kurang yang belum kalian kerjain? Kan kita pertama tuh ini ya, kita tuh refactor seluruh fungsi menghasilkan array of points. Jadi bentuknya kayak gini, x1 y1, x2 y2 dan selanjutnya. Karena nantinya kita pengen masukin ke transform point ya. Lalu buat fungsi draw bentuk. Draw bentuk itu sebenarnya fungsi sederhana. Jadi yang tadinya stroke sama poinnya kita simpan ke draw bentuk. Dia masukin juga fungsi points. Contohnya ini. Draw bentuk ya. Draw bentuk ya kayak gini, point sama ini aja colornya apa. Nah, yang belum itu draw bentuk tapi punya tipe ya. Yaitu yang di mana sih readme itu. Oke. Pengennya kan ada atribut garis ya, kayak titik-titik, slash titik, underscore titik, underscore, kosong, underscore, dan lain-lainnya. Nah, ini kalian bisa main-main di sini. Di draw bentuknya kalian bikin if else gitu ya. If ada ya mainan di situ lah. Kalau titik-titik kan berarti ada gap yang kosong ya, ada satu yang kosong. Itu jangan digambar, sisanya boleh digambar gitu aja sih. Kalau garis-garis berarti kan kayak Morse ya. Berarti kumpulan titik, terus kosong, titik, kumpulan titik lagi, kosong, kumpulan titik lagi, dan selanjutnya. Sebenarnya itu hanya manipulasi di sana aja. Jadi banyak if else an di sana. Ini kalau percobaan function test dengan PyTest kalian bisa coba sendiri saat nanti ya. Ini benar nggak hasil transformasinya sesuai dengan keinginan? Kan nanti tuh kalian beda dengan saya ya. Kalau saya dari mana ya? Kalau saya itu di contohnya nya ada di kiri atas. Kalau kalian kan nanti pengennya 0,0-nya ada di tengah-tengah. Berarti ini reference point-nya tinggal ganti jadi tengah-tengah. Terus kalian lihat ini hubungannya kayak gimana. Terus caranya gimana tuh?
mainan di konversi itu ya, konversi to kartesian. Ya, paling yang kesulitannya pasti di sini. Tapi kalau kalian ngotret dulu sih aman. Translate udah ya, mungkin kalau kalian yang udah foto atau sambil nulis bisa diselesaikan. Ini menggunakan NumPy juga udah ya. Selesaikan taks pada modul yang udah saya kasih ya. Ini tadinya saya mau tutorial kalau ada waktu. Kayaknya nanti saya bikin video aja. Kalian kerjain dulu tasnya nih. Tas 5, tas 6 bisa disatuin atau mau dipisah aja, nggak ada masalah. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan kerjain lagi. Mangga. Ya, silakan.